kebersamaan, kepedulian, ya, kepedulian bersama terhadap satu isu besar. Turunannya bisa bermacam-macam. Tadi ditawarkan oleh WWF mungkin jalan-jalan ke Sarawak gitu ya. Ke gunung apa tadi Pak? Ke gunung apa? Singgay Pak, Singgay. Ada batang durian nggak di dekat situ? Banyak. Sepertinya banyak Pak. Berkat Kayu belian bisa dipegang. Minimal peserta inilah yang dibawa ya. Setuju Pak Adi? Setuju. Bawa ke Sarawak, kita retret lintas agama. Setuju. Ini rekomendasi nggak kaleng-kaleng nih Bu Sandy. Ini harus direalisir nih, bila perlu di tahun ini ya. Siap tur operator. Ya silakan. Waktu kita sampai jam berapa Bu Sandy? 12. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Pak. Ini Pak, kalau kita melihat dari yang isu yang sudah kita diskusikan ini kan, khususnya di tingkat lokal ini kan di berbagai agama lintas iman kayak gitu kan. Nah, tetapi kalau saya ini kan banyak mainnya di tapak ya Pak ya, berhubungan dengan masyarakat hukum adat kayak gitu Pak. Nah, kebetulan di tahun 2022 ya Bu Dela, 2023 Sintang dan Melawi ini kan sudah dapat SK hutan adat nih Pak. Nah, SK hutan adat di Sintang ada 3, di Melawi itu ada 5, berarti ada 8. Nah, di sini ini kalau bisa melihat di lapangan, peran penting terhadap pengelolaan hutan adat yang mereka itu tuh tidak lepas dari aktor seperti itu Pak, di dalam itu, dan mereka juga bagian dari masyarakat hukum adat. Apakah masyarakat hukum adat ini bisa menjadi bagian terkait ini kayak gitu Pak? Dan secara prakteknya mereka sudah melaksanakan itu dan sudah mempertahankan hutan yang bisa dikatakan misalnya hutan keramat, yang disitu ternyata makam tua dan sumber air bersih, tempat yang sakral dan segala macam kayak gitu kan. Nah, punya nilai keagamaan bagi mereka. Contohnya kayak yang di desa Nangapari, Dusun Sidin, mereka tuh ada air terjun yang dimanfaatkan mereka juga untuk kayak ibadahnya mereka, kayak tempat ritualnya seperti itu Pak. Nah, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam bagian itu? Karena kalau kita melihat di Kalimantan Barat ini salah satu penghasil, kalau saya bilang itu penghasil SK hutan adat terbanyak Pak. Untuk SK hutan adat terbanyak, tetapi masyarakat ini kan kita perlu carikan mereka setelah dapat SK ini apa sih impact yang mereka dapat seperti itu. Dan kenyataannya itu sampai sekarang ya macet, hanya sebatas SK, pendampingannya kurang. Karena tahu dengan ini kita bisa masuk ke situ. Semakin banyak yang masuk ke sana kan semakin baik untuk masyarakatnya. Mungkin itu, terima kasih. Itu senada dengan poin jejaring ya. Penguatan jejaring, salah satunya lembaga yang tadi Bapak sampaikan, lembaga adat. Walaupun mungkin tokoh adat itu satu topik khusus ya, di lain tokoh agama ya, mungkin perlu ada topik khusus. Tapi kalau misalnya tokoh adat ternyata juga mereka di sana adalah tokoh agama, saya kira itu include di dalam kemitraan kita terhadap stakeholder ini. Terima kasih Pak penguatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya ingin menambahkan Pak terkait dengan pembinaan dan edukasi Pak ya, ke anak-anak usia dini, ke anak-anak sekolah. Nah, kalau proses ini sebenarnya terkait di pendidikan itu sudah ada agenda pembelajaran yang menyongsong dan menjurus ke arah peduli terhadap lingkungan. Kalau di pendidikan itu kita ada P5 gitu Pak. Jadi di P5 ini ada gaya hidup berkelanjutan, kemudian pelestarian alam. Itu sebenarnya pembelajaran anak-anak usia dini sekarang, terutama di sekolah, itu memang arahnya bukan hanya proses transformasi ilmu saja,
tapi lebih kepada praktik nyata. Jadi sebenarnya sudah sangat ruang terbuka untuk kita, bagaimana kita menyadarkan guru-guru kalau pembelajaran itu tidak hanya bersumber dari kelas, itu kan bisa bersumber dari berbagai tempat. Salah satu contoh gimana caranya anak-anak ini mengenal loh, ada tempat sampah yang sampahnya menggunung, kemudian mereka tahu nih kan, ini loh yang kita hasilkan setiap hari. Itu kan bentuk sederhana